Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhair. Wa alam anna min ahli al-mantiqi ma yusammi al-lafdh alladhi yadullu juz'uhu ala ma'na laysa juz'a ma'nahu bil murakkabi biba'labak wa yusammil lafdhal ladzi yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu nahu zaidun qa'imun bil muallifi wal qawli fatakunul aqsamu indahu salasatun mufradun wa murakkabun wa muallafun. Jadi yang sudah lewat mufrad itu terbagi dua, lafal itu terbagi dua, mufrad dan murakkab. Ada ulama yang membagi kepada tiga, mufrad, murakkab dengan muallaf. Yang tersusun, murakab juga yang tersusun. Secara bahasa Indonesia terjemahnya sama, tapi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Oke. Wa'lam, ketahui olehmu bahwasanya di kalangan sebagian daripada pakar mantik ada ulama-ulama yang menamai lafal. Lafal yang mana? Lafal yang menunjuki juzuk-juzuknya di atas makna. Oke. Makna yang apa? Yang bukanlah makna itu adalah juzuk maknanya. Dengan apa menamai? Dengan murakab ba'labak ataupun abkam. Abkam itu adalah lafal yang terdiri dari dua kalimat. Abun sama kam, abkam. Masing-masing lafal ini memiliki makna. Tapi makna yang dimilikinya bukanlah yang dimaksud. Ataupun kata lain gini, abkam itu terdiri dari dua kalimat. Ada makna nggak abkam? Ada makna apa? Bisu. Tapi makna bisu ini bukanlah makna daripada setiap juzuk daripada abkam. Karena makna abkam, abun adalah ibu, bapak, kam adalah berapa. Jadi lafal yang memiliki juzuk, ya kan? Kemudian setiap juzuknya memiliki makna, tapi bukan makna inilah yang dimaksudkan. Seperti Abdullah. Abdullah ada juzuk nggak? Abdun dan Allah. Setiap juzuknya memiliki makna. Abdun ada makna, Allah juga ada makna. Tapi makna Abdullah itu bukan diperuntukkan kepada hamba yang menyembah kepada Allah, bukan. Tapi Abdullah itu apa? Nama seseorang. Memiliki makna, tapi bukan makna itu yang dituju ataupun yang dimaksud. Tapi makna alamiah. Ini yang model begini dinamakan dengan apa? Murakkab. Dikhususkan dengan istilah yang di sini dihadirkan dengan contoh ba'labak. Wa yusammil lafdhal ladzi yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Dan dinamakan lafal yang ditunjuki juzuk-juzuknya lafal di atas juzuknya makna seperti Zaidun Qaimun dengan muallaf dan qaul. Zaidun Qaimun itu apa? Apa? Muallaf. Tamam? Zaidun Qaimun adalah muallaf. Maka adalah pembahagian di sisi ataupun menurut sebagian ulama mantik ini tiga. Pertama mufrad, yang kedua murakab, yang ketiga muallaf. Oke ya, jelas ya. Terus yang mayoritasnya apa? Walladhi indal aktsaril mutaakhirin annal qismata sanaiyatun. Dan pendapat yang ada di kalangan kebanyakan mutaakhirin itu bahwa sungguh pembagian itu dua. Pembagian cuma dua, mufrad, murakab. Tidak ada muallaf lagi. Wa annal murakkab wal muallaf wal qaula alfadun mutaradifatun. Dan bahwa sungguh murakkab, muallaf dan qaul itu adalah lafal-lafal yang maknanya sah. Lafalnya berbeda, maknanya sah. Ataupun taraduf. Taraduf itu adalah lafalnya berbeda, maknanya sama. Waqad nassa ala dzalika Ibnu Sina, dan sungguh telah diterangkan di atasnya sedemikian apa? Bahwa ini adalah taraduf. Pembahagian cuma dua. Oleh siapa? Oleh Ibnu Si. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Jadi ini Imam Sanusi yang terkenal wali saat membicarakan mantik, beliau mengembalikan kepada pakarnya mantik. Kenapa? Karena setiap ilmu itu ada pakarnya. Kita misalnya tidak mengakui bahwa Ibnu Sina itu akidahnya sama seperti kita. Tapi dalam persoalan mantik kita harus merujuk kepada Ibnu Sina. Misalnya kita tidak setuju dengan Albert Einstein. Tapi dalam persoalan fisika kita harus merujuk kepada Albert Einstein. Kita nggak setuju dengan Stephen Hawking. Tapi dalam soal fisika juga kita harus merujuk kepada. Nggak setuju dalam persoalan akidah. Paham ya? Di sini ada kekeliruan.
Kalau misalnya kita nggak setuju dalam satu bagian, dalam semua persoalan kita nggak setuju. Begitu juga saat kita setuju dengan seseorang pada persoalan tertentu dan pada persoalan yang lain kita setuju. Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Tahafud Falasifah, kenapa orang-orang ini sangat memuji para filsuf. Apa saja yang dikatakan oleh filsuf maka benar. Yang lain itu salah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan untuk biar keren saat itu kita ngomong bahasa filsafat. Harus sering keluar dari mulut kita Aristoteles, Plato, Socrates, itu udah keren. Itu kata Imam Ghazali. Dan realitanya sekarang juga gitu kan. Kalau orang yang sudah ngomong-ngomong dengan tokoh filsuf, bahasa filsafat, seolah-olah keren. Kenapa sampai sekeren itu dalam anggapan orang? Karena filsuf itu benar dalam matematika. Mereka pakar matematika, pakar geometrik, pakar dalam ilmu kedokteran. Dan mereka dalam ilmu ini semua benar. Seolah-olah terbayang kepada orang dalam ilmu ketuhanan, saat filsuf membahas ilmu kenabian, ilmu ketuhanan, mereka juga benar sebagaimana benar dalam ilmu matematika. Misalnya gini, ada seorang ulama, beliau sangat alim dalam fikih, tapi tidak alim dalam kedokteran. Dalam fikih kita merujuk kepada beliau. Kedokteran, tunggu dulu. Ini beliau membahas kedokteran berdasarkan apa? Apakah karena bacaannya, karena ada gurunya dalam kedokteran, ataupun hanya karena mendengar? Paham ya? Begitu juga tentang misalnya ada seorang guru sangat alim dalam ilmu kalam misalnya, tapi waktu membahas geopolitik bermasalah. Geopolitik misalnya perang, ada yang mengatakan kemarin di Gaza itu sebenarnya nggak ada perang. Gaza itu hanya diperberat aja oleh media, biasa aja. Padahal kejadiannya biasa aja. Orang yang tinggal di tepi barat itu hidup damai, HP-nya semua pakai iPhone. Padahal yang beliau lihat itu di tepi barat, nggak melihat di Gaza. Dan beliau berkunjung cuma seminggu, bagaimana bisa menilai kehidupan masyarakat itu? Paham ya? Jadi harus dipilah-pilah. Setiap ilmu ada pakarnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Sanusi. Beliau, Ibnu Sina menurut Imam Sanusi kafir. Karena 3 persoalan. Tapi dalam persoalan mantik, gurunya adalah Ibnu Sina. Oke. Wahwa mushtarakun in ta'addada musammahu ka'ainin wa munfaridun in ittahada ka insanin wa rajulin. Wahwa dan mufrad itu terbagi 2 kan? Mufrad itu mushtarak. Apa arti mushtarak? Jika maknanya itu lebih. Jika berbilang-bilanglah maknanya satu lafal. Ataupun maknanya lebih dari satu. Itu mushtarak. Seperti lafal ainun. Ainun itu ada makna mata air, ada makna mata hati, ada kala mata kepala. Oke. Wa munfaridun. Yang kedua, lafal ada yang munfarid. Munfarid itu apa? Jika maknanya cuma satu. Seperti insan. Lafal insan ya hewan natik, nggak bisa dipakai kepada yang lain. Rajulin ya maknanya lelah. Yakni annal lafdal mufrad alladhi arafta haddahu fima sabaka yankasimu ila mushtarakin. Maksud musannif bahwasanya sungguh lafal mufrad yang telah engkau mengetahui definisinya lafal mufrad pada yang telah terdahulu itu terbagi kepada mushtarak. Apa mushtarak? Al-lafdul ladzi ta'addada musamahu. Mushtarak adalah lafal-lafal yang maknanya itu banyak. Artinya lahu bagi lafal itu memiliki beberapa makna, memiliki 2 makna ataupun lebih. Setiap lafal yang memiliki 2 makna ataupun lebih, maka dia dinamakan mushtarak. Dengan syarat, masing-masing makna itu ala sabilil hakikat. Jadi begini, ainun itu bermakna mata di kepala. Itu hakikat enggak? Hakikat. Ainun dengan makna mata air, hakikat juga. Ada juga nanti satu lafal memiliki lebih dari satu makna, tapi bukan hakikat keduanya. Misalnya asad. Makna asad apa? Hewan muftaris, binatang buas. Hakikat. Ada juga makna asad apa? Rajulun syuja. Itu bukan hakikat, tapi majaz. Paham? Jadi waktu diberikan lafal ainun kepada mata kepala, mata air, itu sama-sama. Posisinya sama-sama. Sedangkan pada asad, posisi pertama adalah rajulun syuja. Enggak, hewan muftaris. Yang kedua rajulun syuja. Summiya bihi kullu wahidin minha. Dinamakan dengannya mushtarak oleh tiap-tiap satu daripadanya makna. Maksudnya apa? Setiap
makna itu memiliki lafal yang sama. Jadi istilahnya semua dapat porsi yang sama. Mata, kepala artinya ainun, lafalnya ainun, mata air juga ainun. Wa ila munfaridin, dan terbagi kepada munfarid. Ini suatu yang jelas, enggak terlalu panjang saya jelaskan. Wa huwal lafdzul ladzi tahada musammahu. Lafal yang maknanya cuma satu. Artinya tidak diwabakkan, tidak diletakkan, tidak diperuntukkan akannya lafal kecuali bagi satu makna. Dia cuma satu makna. Istilahnya lafal itu tidak berpoligami. Iya kan? Tidak berpoligami. Sedangkan munfarid satu lafal yang memiliki satu istri seperti saya. Munfarid. Oke. Famisalul, jelas ya? Famisalul awwali al-ainu. Contoh yang pertama yakni mustarak adalah ain. Fa innaha wudi'at lima'anin muta'addidatin, bahwa sungguhnya lafal ain itu diperuntukkan bagi makna yang banyak. Seperti ain yang basirah, mata kepala, ain jariyah, mata air. Dan emas, mata emas dan perak juga dinamakan dengan ain. Contoh yang kedua itu lafal insan dan lafal rajul. Fa innal insan, maka bahwa sungguh insan itu diperuntukkan bagi satu makna. Apa? Hayawan. Nah, rajul itu diperuntukkan bagi makna lelaki daripada orang-orang yang berakal. Paham ya? Nah terus gini, insan itu maknanya apa? Hewan natik. Insan terbenar kepada saya, juga terbenar kepada Abia. Saya dengan Abia berbeda enggak? Berarti tadi makna munfarid apa? Maknanya sedangkan ini sudah berbeda. Ini kritiknya bagaimana? Dijawab, fa in qulta, maka jika engkau bertanya. Ini kebiasaan para ulama dalam menghadirkan iskal itu dengan menghadirkan fa in qulta. Qad ta'addada ma yutlaqu alaihi insan wa rajul. Kadang-kadang lebih banyaklah sesuatu yang dipakai di atasnya sesuatu lafal insan dan lafal rajul. Jadi lafal insan dan lafal rajul kadang-kadang memiliki makna yang fa innahuma, maka bahwa sungguh insan dan rajul yutlaqani, dipakaikan keduanya lafal insan dan rajul kepada Zaidun, Umar dan Khalid dan selain keduanya. Ya kan? Sebagaimana banyaklah makna yang dipakai di atasnya mana oleh lafal in daripada jariyah, mata air, basirah dan selain kedua. Jadi ini ada titik sama. Sebagaimana insan dipakai kepada Zaidun, Khalid, Umar, sebagaimana ain yang juga dipakai kepada mata air. Nah, berarti ini bukan munfarid juga mustah. Wahakad hakamu, dan sungguh para ulama menghakui bahwa sungguh ain itu lafal mustarak. Dan insan dan rajul itu dua lafal yang mufrad. Apa perbedaannya? Jadi ada titik sama, tapi kenapa dibedakan? Ya kan? Anaknya sama-sama berstatus anak, tapi kasih sayang kenapa dibedakan? Begitulah. Jadi ada satu lafal makna lebih dari satu. Satu dinamakan mustarak, satu lagi dinamakan dengan munfarid. Kenapa? Fal jawabu anna lafdha insanin wa lafdha rajulin la yata'adda lam yata'addat musammahuma. Maka jawab bahwa sungguh lafal insan dan lafal rajul itu tidak banyaklah maknanya. Makna insan tetap hayawan natik. Makna rajul tetap zakat. Wa innama ta'addada afradu musammahuma. Hanya saja yang banyak itulah afrad daripada maknanya tersebut. Insan itu maknanya tetap satu, hayawan nah. Tapi hewan natik itu terbenar kepada ini, terbenar kepada Zaidun, Umar, Khalid. Jadi itu afrad, maknanya tetap satu. Kenapa? Kayak misalnya lafal ainun. Ainun yang bermakna mata. Mata tetap satu. Tapi afradnya banyak. Mata di kepala Zaidun, mata di kepala Umar. Umar, Zaidun, Khalid. Ya kan? Oke. Walam yata'addad musammahuma, dan tidak banyaklah makna keduanya lafal insan dan rajul. Kenapa? Huwa, karena makna insan dan rajul adalah satu. Wala yudha'a li Zaidin bi khususihi summa li Amrin bi khususihi summa li Khalid bi khususihi.
Dan tidak dipakai lafal rajul dan insan bagi Zaid dengan khusus, secara khusus. Kemudian bagi Umar secara khusus, kemudian bagi Khalid secara khusus. Lafal insan tidak diperuntukkan bagi Zaidun secara khusus. Jadi insan itu ada dipakai kepada Zaidun, juga dipakai secara khusus pada Khalid, dan juga dipakai secara khusus pada Umar. Enggak begitu. Enggak begitu. Wa innama wudi'a li ma'na wahid. Hanya saja lafal insan dan rajul dipakaikan keduanya bagi satu makna. Illa anna dzalikal makna lamma kana kulliyan yujadu fi afradin katsiratin. Akan tetapi bahwa sungguh sedemikian makna rajul dan makna insan. Lama manakala makna insan itu adalah kulli yang diperdapatkan pada afrad yang banyak. Niscaya utlika dipakai keduanya lafal insan dan rajul ala tilkal afrad di atas sedemikian afrad. Min haisu daripada sekira-kira diperdapatkan akannya makna pada tiap-tiap min haisu dari sekira-kira diperdapatkan pada tiap-tiap satu daripadanya afrad akan makna apa? Makna yang telah diwabakkan lafal insan dan Zaidun baginya makna. Jadi begini. Insan itu maknanya tetap satu apa? Haiwan nah. Insan itu kulli apa juz'i? Yang bisa berpikir ya, bisa banyak kan? Enggak terbenar pada satu. Banyak. Berarti afradnya apa? Jadi maknanya tetap satu, afradnya yang banyak. Jadi saat dia memiliki afrad banyak, sah dipakai lafal insan itu kepada setiap afrad ini. Tapi maknanya tetap ini. Maknanya tetap hewan nah. Afrad hewan natik itu yang banyak. Itu kesimpulannya. Oke? Wasummiya bihuma, dan dinamakan akan tiap-tiapnya satu makna dengannya lafal insan rajul. Sah nggak kita katakan misalnya Zaidun itu adalah insan? Sah kan? Umar adalah insan. Sah kita namakan dia adalah manusia. Wasummiya bihima, dan dinamakan tiap-tiap makna yang di afrad, dan dinamakan tiap afrad itu dengan apa? Dengan lafal insan dan dengan lafal rah. Walaupun insan itu maknanya haiwan natik, tapi sah juga kita berikan kepada afradnya. La min haisu inna tilkal afradi wudi'a li khususi kulli wahidin minhuma. Tidak dari sisi bahwa sungguh afrad itu diwabakkan akan lafal insan dan Zaidun bagi secara khusus tiap-tiap satu daripada sedemikian afrad. Jadi lafal insan terbenar kepada Zaidun, Umar dan Khalid, bukan lafal insan itu sudah diperuntukkan kepada Zaidun, bukan juga diperuntukkan kepada Umar dan Khalid. Tapi tetap diperuntukkan kepada hewan natik. Tapi hewan natik itu memiliki afrad yang banyak. Maka sah diberikan nama insan kepada tiap afradnya. Faham ya? Jadi beda sudut pandang. Walafdul aini innama yutlaku alal jariyati wal basirati wa ghairihima liwad'ihi likulli wahidin min tilkal asya'i bi khususihi wa la yudha' li ma'na wahid wa huwa qadrun mushtarakun bainahuma kama fi lafdi insanin wa rajulin. Dan lafal ain hanya saja dipakaikan lafal ain di atas mata air dan mata kepala dan selain keduanya. Kenapa dipakaikan bagi masing-masing ini? Karena diperuntukkan lafal ain bagi tiap-tiap satu daripada sedemikian perkara dengan secara khusus. Jadi ain bermakna mata kepala ataupun mata air itu diperuntukkan secara khusus. Ain makna yang pertama mata kepala. Yang kedua apa? Mata air. Yang ketiga mata hati misalnya, ataupun mata emas. Itu masing-masing. Oke. Walam yudha, dan tidak diperuntukkan dan tidak dipakaikan akan lafal in bagi makna satu. Dia tidak diwabak lafal in bagi satu makna. Wahwa kadrun mushtarakun bainahuma. Apa satu makna kadar yang mushtarak di antara keduanya? Gini. Sisi titik temu kita semuanya apa untuk sekarang? Sama-sama belajar. Titik temu ataupun titik temu kita semuanya apa? Sama-sama manusia. Oke ya. Insan sah dipakai kepada Zaidun, Umar dan Khalid apa? Karena ada titik temu apa? Sama-sama manusia. Nah, berbeda dengan lafal ainun. Lafal ainun itu maknanya banyak tapi tidak ada titik temu. Jadi gini, ada titik temu, mata hati, ada mata air, ada mata juga kan? Kemudian matahari, ada juga mata juga kan? Apakah diberikan lafal ainun bagi makna mata, tapi mata yang ada di sini namanya mata kepala, mata air, matahari dan selainnya? Enggak.
Yang diperuntukkan lafal ainun bukan bagi kadar musyarak, bukan bagi titik temunya. Sebagaimana insan ada titik temu, enggak, ini tetap kepada makna secara khusus. Ainun kepada mata kepala, yang kedua juga diperuntukkan kepada mata air, bukan kepada kadrun mustarakun. Makna kadrun mustarak apa? Titik temu antara makna-makna ini. Oke. Ya kan, insan itu bisa dipakai bagi kita semua apa? Karena ada kadrun mustarak apa? Titik temu apa? Sebagai manusia. Sebagaimana fil lafzi insan wa rajul. Fa in qulta, maka jika engkau bertanya lagi. Nah, ini sebenarnya kitab mengajarkan kita kritis. Ini salah satu contohnya. Lafzu asadin kat ta'addada wad'uhu fa innahu mawdu'un lil hayawanil muftarish wa li rajul syuja' wa laysa mawdu'an li kadril mushtaraki bainahuma wa ma'a dzalika la yusammunahu mushtarakan fa 'ala hadza yasudu tardu haddikum lil mushtaraki wa aksu haddikum lil munfarid. Jadi ini kritik definisi. Definisi itu perlu dikritik, perlu diperiksa. Kenapa? Karena definisi itu adalah yang menentukan tasdik. Yang menentukan hujjah adalah definisi. Oke. Maka jika engkau bertanya, lafal asad, ini udah saya jelaskan tadi di awal. Majaz dan hakikat tadi kan. Lafal asad itu banyak wabaknya. Sungguh banyak wabaknya. Fa'innahu, maka bahwa sungguh lafal asad itu diperuntukkan diwabak bagi hewan muftarish, binatang buas, dan juga bagi rajulun syuja', yakni lelaki yang berani. Kan ada dua mana kan, lafal asad dua berarti seolah-olah dia padahal dia bukan lafal musyarak asad itu. Bukan juga, berarti terus apa? Mufrad nggak masuk juga. Jadi gini, asad itu memiliki dua makna yang berbeda, binatang buas dengan lelaki yang berani. Berarti ketika memiliki makna lebih daripada satu, masuk ke mana? Masuk ke musyarak kan? Nah, dia bukan juga musyarak. Kenapa? Karena digolongkan kepada munfarid ataupun mufrad juga nggak masuk. Karena mufrad adalah makna yang sah. Ini makna gimana nih? Muskil. Paham ya? Walaysa, dan tidaklah lafal asad itu diperuntukkan bagi kadar yang musyarak di antara keduanya. Ini titik temu di antara keduanya. Apa? Sama-sama berani misalnya. Kan lelaki berani, binatang buas sama-sama apa? Sama-sama syuja', sama-sama berani, sama-sama gagah misalnya. Bukan, bagi masing-masing. Wa ma'adzalika, walaupun sedemikian, la yusammunahu mushtarakan, tidak dinamakan oleh para ulama akan lafal asad sebagai musyarak. Oke, jadi dia bukan musyarak, padahal secara kita lihat dia masuk ke musyarak. Ini kritiknya. Fa'ala hadza, maka berdasarkan kritikan ini, rusaklah konkretnya definisi kalian bagi musyarak dan akasnya definisi kalian bagi munfarid. Jadi munfarid kan kapan saja ada mu'arif, ada mu'arraf. Mu'arif, ya, kalau munakis kapan saja tidak ada mu'arif, tidak ada mu'arraf. Ke depan kita akan menemukan munfarid, tardun, dan aksun. Jadi begini. Jadi berdasarkan ini, definisi kalian terhadap musyarak kurang bagus ataupun bermasalah. Kenapa? Karena tidak masuk asad. Yang asad ini memiliki dua makna yang berbeda. Mestinya ini juga masuk pada musyarak. Sedangkan ini nggak masuk. Berarti definisi kalian terhadap murakab, nggak musyarak, itu bermasalah. Berarti terus apa? Masuk ke, kalau nggak masuk musyarak mana? Masuk ke munfarid. Munfarid juga nggak masuk, karena munfarid itu satu lafal yang satu Jadi ke mufrad nggak masuk, mestinya masuk musyarak juga nggak masuk. Fal jawab ini keren jawabannya. Annal musamma indahum mughayirun lil makna. Maka jawab bahwa sungguh musamma di sisi para ulama itu berbeda bagi makna. Jadi musamma dengan makna itu berbeda. Ada misalnya makna dengan musamma beda nggak? Beda. Musamma sering saya artikan di belakang sebagai makna. Ini secara istilah berbeda. Oke. Fa inna musammal lafzi ma wudi'al lafzu wad'an haqiqiyan la yahtaju ila karinatin. Maka bahwa sungguh musamma lafal. Jadi gini. Jadi bahasa Indonesia itu sangat terbatas. Musamma kita artikan makna, makna juga kita artikan
Tapi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Sebagai murakab dengan mu'alaf kita artikan sebagai yang tersusun, padahal maknanya berbeda. Kenapa? Karena bahasa Arab itu sangat terbatas. Maka saat satu ilmu dimasukkan dalam bahasa Indonesia misalnya mantik, itu harus diterjemah dengan bahasa Inggris misalnya. Harus memakai istilah-istilah bahasa Inggris ataupun istilah-istilah bahasa Arab, ya kan? Oke. Bahwa sungguh musamma, oke. Maka musammanya lafal itu apa makna musamma? Ini makna, bukan makna ya. Sesuatu yang diwada' baginya sesuatu oleh lafal akan sebagai wada' hakiki yang tidak butuh kepada karina. Itu musamma. Jadi gini, satu lafal yang diperuntukkan kepada satu makna. Yang mana lafal ini diperuntukkan kepada makna itu sebagai hakikat yang tidak butuh kepada kari. Yani bukan majaz. Itu namanya apa? Musamma, bukan dikatakan mak. Nah, paham? Zaidun dengan Asad dengan makna hewan muftaris. Itu apa? Hewan muftaris adalah musamma daripada Asad. Oke. Berbeda. Asad itu dengan makna rajulun syuja. Itu enggak sah kita katakan sebagai musamma. Tapi apa? Makna. Oke ya. Ini hal yang penting nih. Wa ma'na lafzi ma ya'nihi al-mutakallimu bil lafzi kana musamma lahu wa huwa ma'na al-haqiqi aw ghaira musamma lahu. Oke. Makna lafal, kalau misalnya kata-kata apa? Makna lafal, kalau misalnya ada ulama mengatakan makna lafzi, itu berbeda dengan musammal lafzi. Makna lafzi apa? Sesuatu yang dimaksud akannya sesuatu oleh pembicara dengan lafal. Dengan lafal yang adalah sesuatu itu musamma bagi sesuatu tersebut. Yang adalah sesuatu yakni ma yang pertama itu adalah musamma bagi lafal tersebut. Wahwa. Oke. Ini baik ini sebenarnya sawaun. Jadi gini, fokus di ujung kata-kata bilafdi saja, jangan sampai kana musamma lahu. Makna lafal apa? Apa yang dimaksudkan oleh pembicara daripada lafalnya? Asadun. Kalau misalnya saya mengungkapkan lafal asad, yang saya maksud apa? Hewan muftarish. Itu apa? Makna dan musamma. Makna lafal juga dan sah kita katakan sama. Kenapa kita katakan musamma? Karena itu adalah makna daripada lafal itu secara hakiki. Kenapa dikatakan dengan makna? Karena itulah yang saya maksud. Oke. Yang kedua saya menyebutkan lafal asad. Tapi yang saya maksud adalah rajulun suja. Saya memaksudkan daripada lafal asad rajulun suja. Berarti rajulun suja itu adalah makna daripada asad. Nggak sah kita katakan musamma daripada Kenapa? Kenapa nggak sah? Karena musamma itu adalah makna hakikat daripada suatu lafal. Sedangkan rajulun suja bukanlah makna hakikat daripada lafal asad. Hanya sekedar makna yang dimaksudkan. Ini keren nih perbedaan ini. Oke ya. Nah, inilah yang maksud ma ya'nihil mutakallimu bil lafzi, sesuatu yang dimaksudkan oleh mutakallim dengan lafal. Saun, ini mestinya ada saun. Baik lafal, baik ma itu sesuatu itu adalah musamma bagi lafal, maka dia adalah makna hakiki ataupun bukan musamma bagi lafal. Baik yang dimaksudkannya itu adalah makna hakikat daripada lafal itu, sebagaimana contoh yang pertama tadi, ataupun yang dimaksudkan bukan makna hakikat. Oke. Wa bainahu wa baina musammahu alaqatun wa huwa al-ma'na al-majaziyyu. Dan di antara makna hakiki dan di antara musamma dan di antara musamma ghairul musamma ini dan di antara yang bukan makna, yang bukan musamma lafal ya. Hu ini kembali kepada bukan musamma lafal, ghairal musamma. Al-dhamir yarji'u ila al-aqrab. Dan di antara yang ghairan musamma lafal dan di antara musammanya lafal itu ada apa makna majaz. Jadi begini, setiap lafal hakikat dan setiap lafal yang memiliki makna hakikat dan makna majaz, makna hakikat dengan makna majaz harus ada titik temu kan? Boleh nggak lafal asad dipakai kepada tembok? Maknanya asad apa? Tembok. Nggak boleh. Kenapa asad itu sah diartikan dengan lelaki yang berani? Kenapa? Karena makna hewan muftaris ada di situ. Apa? Berani. Jadi harus ada yang menghubungkan keduanya. Harus ada alakah. Alakah. Alakah itu hubungan. Hubungan antara makna hakikat dengan makna majaz.
majazi. Oke ya. Oh, la alakah ataupun tidak ada hubungan. Wahwa galat, itu namanya galat. Misalnya kita menyebutkan satu lafal yang dimaksudkan yang lain. Asad yang kita artikan apa? Ambal. Asad, tapi yang saya maksudkan dengan asad adalah ambal misalnya. Itu bukan majaz. Faidan, maka saat itu alladzi ta'addada fil asadi al ma'na la musamma. Saya tanyakan. Ingat enggak pertanyaan iskal tadi? Asad itu memiliki dua makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Berarti dia masuk sebagai mustarak. Tapi ulama nggak mengatakan dia sebagai mustarak. Tapi sebagai mufrad. Tapi masuk dalam definisi mufrad juga nggak masuk. Sebagaimana? Berdasarkan uraian tadi, tanpa kita melihat kejawabannya, maka yang dimiliki oleh lafal asad itu bukan musamma, tapi makna. Ya kan? Bukan musammanya yang banyak. Definisi mustarak apa tadi? Alladzi ta'addada musamma. Satu lafal yang musammanya itu lebih daripada satu. Sedangkan asad yang maknanya musammanya satu, maknanya punya satu. Jadi lebih ataupun satu lafal yang memiliki lebih daripada satu makna pada lafal asad itu bukan musamma yang banyak, tapi satu musamma, satu Paham? Gimana, paham? Oke, definisi mustarak di belakang alladzi ta'addada musamma, satu lafal yang musammanya banyak. Musamma itu apa? Harus makna hakikat. Sedangkan makna adalah apa yang dimaksudkan oleh mutakallim, baik makna hakikat ataupun makna majaz ataupun ghalat. Itulah yang dimaksudkan dengan makna. Jadi asad walaupun dia memiliki dua makna, hewan muftaris dan rajulun syuja, tapi dua-dua ini bukan keduanya itu bukan musamma, tapi yang musamma cuma satu, apa? Hewan muftaris, yang satu lagi makna. Oke. Faidan alladzi ta'addada fil asad al makna lal musamma, maka saat itu alladzi, sesuatu yang banyak pada lafal, makna yang banyak pada asad itu adalah makna, bukan musamma. Musammahu wahidun. Kenapa? Karena musammanya asad itu tetap satu, apa? Hewanul muftarish. Sah. Wa rajulun syuja' laisa musamman lahu. Dan rajulun syuja' itu bukanlah musamma bagi asad. Wa innama huwa ma'nan yasihu ay yusta'mala fihi lafdul asadi li'alakatin bainahu wa baina musammahu wa billahi ta'ala taufiq. Dan rajulun syuja' itu bukanlah musamma bagi asad. Terus apa? Wa innama, hanya saja dianya rajulun syuja' itu adalah satu makna, bukan musamma, makna yang sahlah bahwa dipakai pada rajulun syuja' akan lafal asad. Jadi rajulun syuja' itu adalah satu makna yang sah kita berikan lafal asad kepadanya. Kenapa? Karena ada li'alakatin, karena ada hubungan di antaranya rajulun syuja' dan di antara musammanya asad, apa? Hewan muftah. Sah kita pakai lafal asad kepada rajulun syuja' karena rajulun syuja' itu punya hubungan dengan hewan muftarish. Wabillahi ta'ala atau at-taufiq. Kemudian Imam Sanusi melanjutkan pembahagian mufrad dari sudut pandang yang lain. Tadi dari sudut pandang bahwa apakah ada makna yang satu ataupun lebih. Ini dari sisi apa? Kulli dan juz'i. Wal mufradu imma kulliyun. Lihat di matan ya. In lam yamna tasawwuruhu min sidqihi ala kathirina ka insanin wa hayawanin wa huwa mutawati'un in istawa fi afradihi kal misalaini wa musyakkikun in ikhtalafa fiha kal bayadi wan nuri wa innama juz'iyun in mana'a ka zaidin wa amrin. Mufrad itu ada kala kulli yang pertama. Apa definisi kulli? Kulli itu kapan? In lam, jika tidak mustahil memahami makna kulli. Apa daripada mustahil? Daripada mengasumsikannya makna kulli kepada yang banyak seperti insan dan hayawan. Insan itu kulli apa juz'i? Kulli. Kenapa?
Karena makna insan tidak mustahil kita mengasumsikan itu banyak. Yang berpikir itu banyak, yang bergerak juga banyak. Dan hayawan. Wahwa kulli itu terbagi dua di sini. Mutawati yang pertama. Kulli itu ada kala mutawati. Mana mutawati itu sama. Sejajar. Ini istawa jika sama dia yang kulli pada afradnya. Seperti dua contoh. Jadi gini. Insan itu maknanya apa? Hewan natik. Hewan natik itu ada afradnya enggak? Kita nih. Insannya saya dengan insannya beliau sama. Tidak ada beda. Oke, itu berarti namanya tawato adalah satu lafal yang memiliki makna, yang mana makna itu waktu ditatbik, dipraktekkan ataupun waktu dilihat kepada afradnya sama. Wa musyakkak dan terbagi kepada musyakkik ini, musyakkik atau musyakkak. Oke. Ini ikhtalafa jika berbeda makna-maknanya pada afrad fiha, kepada afrad seperti putih dan nur. Cahaya, cahaya HP, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu. Beda-beda enggak? Sama-sama punya cahaya tapi beda-beda. Bahaya. Wa innama juz'iyun, ada kala mufrad itu juz'i, in mana jika mustahil mengasumsikan kepada banyak, Zaidun dan Umar. Misalnya Zaidun di sini apa? Beliau. Waktu disebutkan lafal Zaidun, bisa nggak diasumsikan bukan kepada beliau? Boleh nggak secara akal? Secara akal nggak boleh. Jawaz akli nggak boleh. Karena apa? Lafal Zaidun sudah diperuntukkan untuk antum. Begitu kita mendengar lafal Zaidun, langsung tertuju kepada antum. Karena sudah melihat kepada musammanya. Ingat, ini bukan sekedar takdir. Boleh saja. Satu sama satu boleh nggak 5? Secara akal nggak boleh. Nggak boleh kan? Jadi tajwid makna a di sini tajwizul akli, bukan takdir, bukan sekedar asumsi, sekalipun waktu saya artikan asumsi. Tapi di sini apa maknanya? Tajwizul akli ini dijelaskan oleh Al-Yazdi dalam syarah Tahzibul Mantiq. Yakni annal mufrada yankasimu bi'tibari tasyakhusihi musammahu wa adami tasyakhusihi ila qismaini juz'iyun wa kulliyun. Maksud musannif, mufrad itu terbagi dengan melihat dari sisi musammanya itu sudah terbentuk, musammanya itu sudah tertuju. Tasyakhus itu sudah muayyan ya. Sudah muayyan itu sudah pasti, sudah tertuju. Wa adami tasyakhusi, dan tidak muayyan. Kemana terbagi? Kepada dua pembahagian, juz'i dan kulli. Jadi begini, mufrad itu terbagi pada kulli dan terbagi pada juz. Dari sudut mana mufrad ini terbagi pada dua? Dilihat dari sisi dia sudah muayyan ataupun belum muayyan. Ya, paham ya? Ammal kulli, adapun kulli, fahuwal lafdul mufradul ladzi la yamna'u tasawwuru musammahu min sidqihi ala afradin kasiratin. Ay la yamna'u ta'akkulu madlulihi min hamlihi hamlal muwatatin la hamla ishtiqaqin ala afradin kasiratin li'adami tasyakhusi fi dhalikal madlul. Adapun kulli itu adalah lafal mufrad yang tidak mustahil memahami saat memahami lafalnya, memahami makna ya. Musamma ini kita artikan dalam bahasa Indonesia makna. Maknanya lafal daripada mengasumsikannya kepada afrad yang banyak. Oke, ini jelas definisinya. Jadi begini, hamal, kalimat hamlun sering kita temukan dalam kitab. Hamal itu terbagi kedua, ada hamal muwattah, ada hamal ishtiqaq. Hamal muwattah gini, menghamalkan kabar kepada mubtada sebagai hamal yang hakikat. Misalnya gini, Zaidun insanun. Sah nggak kita hamalkan insan kepada Zaidun? Makna hamal apa? Menghamalkan kabar kepada mubtada ataupun mahmul kepada Sah nggak ini? Si Z itu manusia, sah kan? Misalnya si Z itu tinggi, sah nggak kita katakan misalnya Zaidun enggak tulun?
Z itu adalah tinggi. Sah. Z itu adalah tinggi. Sah. Tidak. Yang benar apa? Tawil. Harus kita istikak dia. Misalnya, Umar itu adalah putih. Kita katakan, Umar itu putih. Sah. Putih bukan Umar. Umar bukan Yang benar apa? Umar itu adalah abiyad. Umar itu adalah abiyad. Oke. Di sini kenapa boleh langsung Zaidun insanun, sedangkan di sini nggak boleh Umar putih. Tapi Umar yang ataupun Z yang tinggi. Nggak boleh. Paham kan? Ada perbedaan kan? Yang pertama ini dinamakan dengan hamal muwatta. Hamal muwatta. Hamal muwatta, hamal hakikat. Oke. Hakikat Zaidun apa? Ya insan. Hakikat Zaidun ya Hakikat Umar apakah putih? Enggak. Paham? Yang ini namanya apa? Hamal istikak. Makna istikak harus kita mustakkan dia. Gini. Taulun masdar kan? Sah nggak kita hamalkan taulun pada Zaidun? Z itu adalah tinggi. Enggak, tinggi bukanlah Z. Hakikat Z apakah tinggi? Bukan. Karena enggak sah taulun harus kita mustak dia. Tawil. Tawil itu apa? Sifat musyabahah. Ataupun isim fa'il boleh kita katakan. Ini mustak enggak? Mustak. Abiyad. Af'ala tafdil kan? Terus apa lagi contohnya? Zaidun alimun. Zaidun ilmun. Sah kita katakan Z itu adalah ilmu. Enggak. Tapi yang benar apa? Alimun. Harus kita jadikan dalam bentuk mustak. Apa? Isim fa'il. Ini namanya apa? Menghamalkan alim kepada Zaidun adalah hamal istikak. Hamal insan kepada Zaidun itu muwatta. Paham ya? Oke. Mungkin ini hal yang baru ya. Apa? Secara maja. Nah, ini kita nggak bicara karena seperti ini. Zaidun adlun. Ada kan? Zaidun adlun. Z itu adalah adil. Nggak boleh. Yang benar Zaidun itu yang Tapi kadang-kadang ada dikatakan Zaidun adlun itu karena apa? Tashbih. Sangat luar biasa adilnya, seolah-olah dirinya itu adalah adil. Oke ya? Paham? Arti daripada definisi kulli apa? Alladzi la yamna. Artinya tidak dicegah oleh memahami maksud daripada lafal itu, daripada menghamal lafal itu akan sebagai hamal muwattah, bukan hamal istikak. Nah, ini kan ada hamal bukan hamal di atas afrad yang banyak. Kenapa? Karena tidak tertentu pada sedemikian madlul. Jadi gini, insan. Waktu disebutkan insan, apakah langsung tertuju kepada seseorang? Ada tasyakhus nggak? Sudah muayyan nggak? Belum. Jadi madlulnya karena belum muayyan, sah kita hamalkan. Ingat, hamal apa? Hamal bukan hamal istikak. Sah kita hamalkan kepada afrad yang banyak. Apa? Zaidun insan, Umar insan, Khalid insan. Dan bisa kita asumsikan kepada yang lain. Sebagai dengan hamal apa? Hamal istikak, bukan hamal muwattah, bukan hamal istikak. Wa misaluhu, contohnya apa? Insan dan hayawan. Maka makna tiap-tiap satu daripada insan dan hewan itu tidak terkhusus baginya insan dan hewan dengan zat yang sudah muayyan, ya kan? Insan, saat dikatakan insan, apakah tertuju kepada satu hewan? Kambing? Enggak. Saya waktu pergi ke Mesir ngajar orang baru masuk kuliah di Al-Azhar. Dia baru jurusan baru tingkat 2. Belajar mantik, tahzib. Waktu sampai di kata-kata hewan, yang kebayangnya apa? Kambing. Hewan itu apa? Hewan, ya kambing, lumo. Kambing ya kan? Hewan. Padahal hewan yang di sini adalah dalam bahasa Arab yang artinya yang bergerak. Jadi insan dan hayawan itu saat disebutkan lafalnya maknanya belum tertuju kepada zat yang sudah muayyan, ya kan? Insan manusia ya siapa saja boleh. Begitu juga hayawan. Hatta yang tani asidkuhu ala ghairiha, dia tidak terkhusus dengan zat tertentu sehingga
tercegah terbenarnya lafal insan dan hewan kepada selainnya zat. Jadi gini, hatta ini hatta nafi ini. Insan itu tidak terkhusus kepada satu zat. Sehingga kalau terkhusus kepada satu zat, nggak sah kita pakai kepada yang lain. Ini, andai insan itu yang dimaksudkan adalah Zaidun, boleh nggak dipakai insan itu pada Umar? Nggak. Padahal boleh nggak kita katakan Umar itu insan? Boleh. Andai insan itu terkhusus kepada Zaidun, sungguh tidak bisa dipakai kepada selain Zaid. Sedangkan dia tidak terkhusus, maka boleh dipakai kepada selain Zaidun. Paham ya? Oke. Bal awwalu, bahkan yang pertama, wahwal insan, apa yang pertama insan, wudi'a li mutlaqi hakikatil hayawanin natiki, dipakaikan insan itu bagi mutlak hakikat hayawan natik. Natik sering kita artikan apa? Ibnu Asyur dalam Hasyiah Tangkihul Fusul karya Al-Karafi, beliau mengkritik, nggak setuju natik itu diartikan dengan berpikir, tapi berbicara. Karena berbicara itu tanda berpikir kan? Natik itu secara logawi maknanya apa? Nutkun, berbicara. Kenapa diartikan nutkun sekarang dengan berpikir? Kenapa? Oh, nanti masuk apa lagi? Jadi bagi beliau yang benar natik itu apa? Makna hewan natik apa? Yang bergerak lagi yang berbicara. Karena binatang bergerak tapi tidak bisa berbicara. Nah, enggak, itu bukan berbicara secara ikhtiari. Dia indirari. Cocok nanti. Enggak. Oh, bisa juga nanti misalnya gini, anjing. Kita isyarah misalnya apa? Bisa nggak dia ambil itu? Kita isyarah untuk ke sini. Bisa kan? Berarti seolah-olah dia berpikir. Enggak. Bisa berpikir ya kan? Anjing itu anjing yang terdidik. Bisa kan? Cium bau ini, coba cari orang. Dia cari kan? Anjing polisi misalnya. Apakah kita katakan dia netik? Enggak. Dia bukan berpikir itu, tapi dididik. Bukan nalurinya, bukan ikhtiari, tapi indirari. Maka hewan netik, saya pun setuju dengan itu, diartikan dengan apa? Yang bergerak, bisa berbicara. Dan Profesor Nakib Alatas mengartikan hewan netik dengan ini, dengan arti Ibnu Asyur. Dalam buku terakhir beliau dalam bahasa Inggris. Oke ya. Ini boleh dibaca dalam kitab apa? At-Tasrih wa Tawdih li Mushkilatit Tankih. Ini usul fikih, kitab usul fikih yang paling bagus. Ditulis oleh Al-Karafi dan dihasyiah oleh Ibnu Asyur. Tasrih wa Tawdih li Mushkilatit Tankih. Ibnu Asyur itu Syekhul Tunisia. Kalau di Al-Azhar, kalau di Mesir ada Al-Azhar, maka di Tunisia itu ada Zaitun. Kalau di Maroko ada Karawin. Bukan Panji Gumilang. Oke ya. Wala syakka anna hadhil haqiqata min haitsu mujarradu ta'aqulihi la yamtani'u an tujada fi afradin katsiratin yasihu ayyuhmala lafdul insani 'alaiha hamla muwata'atin. Dan tanpa keraguan bahwa sungguh ini hakikat apa makna insan. Makna insan apa? Hewan min haitsu, dari sisi semata-mata memahami makna insan, itu tidak tercegahlah bahwa diperdapatkan akan makna akan ini hakikat pada afrad-afrad yang banyak. Yang sahlah bahwa dihamalkan lafal insan di atasnya afrad yang banyak sebagai hamal muwatta. Paham? Insan maknanya apa? Hewan natik. Semata-mata makna hewan natik apa? Yang berpikir lagi bisa berbicara. Bisa diperdapatkan kepada afrad yang banyak kan? Tidak mustahil, tidak tercegah secara akal afradnya yang mana sah kita hamalkan lafal insan bagi tiap-tiap afradnya sebagai hamal muwatta. Zaidun insan, Umar insan, Khalid insan, semua bisa kita hamalkan insan kepada setiap afradnya. Ini diartikan hamal muwatta. Apa makna hamal muwatta? Yuhmala alaihi binafsihi min ghairi ihtiyajin ila ishtikakin minhu wala idafatin. Dihamalkan di atasnya afrad dengan dirinya lafal tanpa membutuhkan kepada mushtaq dan tidak butuh kepada idhaf. Insan ini kita hamalkan kepada Zaidun langsung kan? Tapi kalau misalnya ilmun, bisa nggak kita
hamal kepada Zaidun, nggak boleh. Dia harus kita ubah dengan bentuk alim. Nggak boleh langsung. Ini namanya istiqaq. Jadi hamal muwatta apa? Sesuatu yang sah dihamalkan kepadanya dengan dirinya tanpa pengalihan kepada mushtaq ataupun idah. Contoh nanti ada. Engkau mengatakan Zaidun insan, wa Umar insan, Khalid dan sedemikianlah wahakaba, dan sedemikianlah pada tiap-tiap farad yang ditemukan pada farad itu akan makna insan. Sah kita hamalkan lafal insan pada setiap farad yang ada makna hewan. Setiap yang ada makna hayawanatik sah kita katakan insan. Paham? Oke. Wa fam misla hadza fil hayawan sawaan bisawain. Dan pahami olehmu seperti ini pada contoh hewan sama. Oke. Tamam bitamam. Sawaan bisawa. Mi'ah bimi'ah. Kalau bahasa orang Mesir, mi'ah bimi'ah. Tertuh sama abi. Di contoh insan bisa kalian terapkan pada hayawan. Oke. Wahtaratna bihamlil muwata'ati min mislil ilmi wal bayad. Dan kita mengeluarkan, kita menjaga dengan kata-kata hamal muwatah dari apa? Daripada seumpama ilmu dan bayat. Kenapa ada kata-kata apa? Hamal muwatta. Karena untuk tidak masuk ilmu dan bayat kayak tadi. Kenapa? Fa'inal ilma la yamna'u haqiqatahu min wujudiha fi ashkatin kasiratin kamalikin wa syafi'i. Maka bahwa sungguh ilmu itu tidak mencegah hakikatnya ilmu daripada wujudnya ilmu daripada sosok yang banyak. Misalnya ilmu. Ilmu. Kulli apa juz'i? Hah? Kulli. Kulli kan? Afradnya banyak enggak? Siapa ilmu? Ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanafiyah dan banyak. Oke. Sah enggak kita katakan Syafi'i ilmun? Hah? Tetap harus Syafi'i alimun. Oke. Tadi insan itu kulli enggak? Afradnya banyak. Apa antara lain afradnya? Zaidun. Sah nggak kita katakan insan Zaidun? Enggak, Zaidun insan? Sah. Nah, ilmu kulli. Afradnya banyak antara lain Syafi'i, Imam Syafi'i. Sah nggak kita katakan Syafi'i ilmun? Kenapa? Di sana hamal muwatah, di sini hamal istiqaq. Oke. Yang benar apa? Fikih. Kalau misalnya kita katakan al-fiqhu ilmun sah? Al-mantiku ilmun sah? Sah. Kenapa itu? Hamal muwattah. Oke. Kenapa? Karena hakikatnya itu. Wa nahwihima dan seumpama keduanya. Wa ma'adzalik, walaupun sedemikian, yakni ilmu itu adalah makna kulli yang sah kepada banyak, la yasihu, tidak sahlah bahwa dihamalkan lafal ilmu dengan dirinya ilmu kepada sedemikian afrad. Tidak sah kita katakan Syafi'i ilmun, Maliki ilmun. Maka jangan dikatakan Malik bin Anas ilmun. Jangan dikatakan Syafi'i bal innama yutawassalu ila hamlihi ala tilkal afradi bil ishtikaki minhu awil idafah. Bahkan hanya saja disampaikan. Terus bagaimana solusi sah kita katakan, kita hamalkan ilmu kepada Syafi'i? Balik dia dari ilmu menjadi alim. Bahkan hanya saja ditawasulkan kepada hamalnya ilmu kepada sedemikian tokoh dengan cara mushtaq ataupun dengan idah, maka katakanlah Malik itu adalah alim. Ataupun katakanlah Malik itu du ilmin, yang memiliki ilmu. Adakala dengan cara jadikan dia berbentuk mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul kah, ataupun jadikan dia dalam bentuk idafah. Idafah. Paham ya? Jelas ya? Oke. Fa'idan, maka saat itu laisal ilmu kulliyan binisbati ilal ashkhasi al-muttasifina bil ilmi li'adami sidqihi 'alaiha. Maka saat itu bukanlah ilmu itu kulli dengan nisbah kepada sosok-sosok yang memiliki ilmu. Jadi ilmu itu adalah kulli, bukan nisbah kepada sosok-sosok itu, ulama-ulama. Kenapa? Li'adami sidqihi 'alaiha, karena tidak terbenarnya lafal ilmu kepada sosok-sosok itu. Artinya apa? Hamalnya ilmu di atasnya tokoh-tokoh itu sebagai hamal muwattah. Jadi ingat, sesuatu yang sah hamal muwattah berarti hakikat. Syafi'i ilmun sah nggak? Berarti hakikat
Syafi'i bukanlah ilmu. Syafi'i ya seseorang. Ya kan? Zaidun insan sah nggak? Sah. Berarti hakikat Zaidun adalah insan. Oke. Yakni apa? Hamlan 'alaiha bi nafsihi min ghairi ishtiqaqin wala idafatin. Akan hamal di atasnya tokoh-tokoh itu dengan diri lafal ilmu tanpa butuh istiqaq dan idhafah. Jadi ilmu itu bukan kulli bagi orang-orang tersebut, bukan bagi tokoh-tokoh tersebut. Paham? Artinya apa? Tidak sehamal muwattah di sana. Wa inna ma huwa kulliyun binisbati ila ilmil fiqhi wa nahwi wal bayan wal kalam wa nahwiha. Hanya saja ilmu itu adalah kulli dengan nisbah kepada ilmu fikih, nahwu, ilmu bayan, ilmu kalam dan seumpamanya. Oke. Jadi gini. Hamal itu ada dua. Pas saya jelasin di sini antum tadi ada? Enggak kan? Hamal itu ada dua, ada hamal muwattah, ada hamal istiq. Jadi gini, insan itu maknanya banyak kan? Sah kan kita hamalkan kepada Zaidun? Misalnya kita katakan insan, ini saya ulangi untuk dia. Insan Zaidun sah kan? Manusia Zaid itu adalah manusia, sah. Oke. Ilmun kulli apa juz'i? Khusus untuk antum. Ilmu kulli apa juz'i? Ilmun apa? Kulli, yakin kulli? Perempuan itu tidak memiliki komitmen. Tapi konsentrasi. Ilmun kulli apa juz'i? Kulli. Ilmu. Pengetahuan itu tidak terkhusus kepada satu. Kulli. Oke. Misalnya kita katakan Imam Syafi'i ilmun sah. Boleh nggak? Imam Syafi'i itu adalah ilmu sah. Kenapa sah? Nggak boleh. Yang benar adalah Imam Syafi'i itu adalah yang alim, bukan ilmu. Jadi gini, insan adalah hakikat, Zaidun adalah hakikatnya apa? Maka menghamalkan lafal insan kepada Zaidun itu hamalnya namanya apa? Muwattah. Misalnya Zaidun, misalnya ada seorang yang tinggi, Zaidun dia tinggi, bisa nggak kita katakan Zaid itu tinggi? Bukan, karena hakikat si Z bukan tinggi, nggak boleh. Harus diubah menjadi mustaq, apa? Yang tinggi. Imam Syafi'i, apakah hakikat Imam Syafi'i ilmun? Bukan, hakikat Imam Syafi'i hayawanatik. Terus kita menisbahkan ilmu kepada Imam Syafi'i dengan cara apa? Alim. Imam Syafi'i apa? Yang alim. Itu dinamakan apa? Hamal istiq. Kenapa hamal istiqaq? Dinamakan hamal istiqaq karena perlu kita balik dia, kita ubah lafalnya menjadi mustaq kepada isim fa'il. Misalnya gini, Umar itu putih. Umar itu putih, nggak boleh. Tapi Umar itu adalah yang putih. Nggak boleh dengan bayat, tapi dengan abyad. Paham? Itu dinamakan hamal istiqaq. Nah. Oke. Nah, ilmu itu adalah kulli dengan nisbah kepada ilmu fikih, nahwu, bayan, dan kalam, dan seumpamanya. Kenapa? Karena bahwa sungguh ilmu itu dihamalkan akannya ilmu kepada tiap-tiap satu daripada yang telah disebutkan akan sebagai hamal muwattah. Maka dikatakan fikih itu adalah ilmu, nahwu itu adalah ilmu, bayan itu adalah ilmu, kalam itu adalah ilmu. Jadi hamal muwattah itu adalah hamal hakikat, sedangkan hamal istiqaq bukan hamal hakikat. Ya. Jadi nggak usah kita katakan Syafi'i ilmun, tapi Syafi'i Jadi ilmu itu kulli, tapi bukan nisbah bagi tokoh-tokoh itu, tapi nisbah bagi fikih, nahwu, saraf, bayan, balaghah, akidah. Oke. Wa fa misla hadza fil bayat, maka pahami olehmu seperti ini pada contoh al-bayat. Fa innahu, maka bahwa sungguh putih itu kulli dengan nisbah kepada putihnya matahari, putihnya bulan, putihnya bintang, putihnya salju, putihnya aj. Aj itu artinya apa? Gading ya, gading. Nah, ya, dan seumpamanya. Kenapa? Karena hamalnya ilmu di atasnya tiap-tiap matahari, bulan, bintang akan sebagai hamal muwattah. Sah nggak kita katakan matahari itu putih? Boleh kan? Matahari itu putih, bulan itu putih. Boleh. Yang nggak boleh apa? Z itu putih, nggak boleh. Yang benar apa? Z yang putih ataupun yang du bayat. Oke ya.
Walaysa kulliyan binisbati ila dzawatil lati wujida fihal bayad. Dan walaysa dan bukanlah putih itu kulli dengan nisbah kepada zat-zat yang ada padanya. Zat akan putih. Misalnya gelas. Boleh nggak kita katakan gelas ini gelas putih? Nggak boleh, tapi gelas yang putih. Kenapa? Li'annahu la yuhmalu 'alaiha illa hamla ishtiqaqin au idafatin. Karena bahwa sungguh putih itu tidak dihamalkan kepada zat-zat yang ada putih kecuali akan hamal ishtiqaq ataupun hamal idhaf. Jadi benda-benda yang berwarna putih nggak sah kita katakan putih. Walaupun dia ada putih. Terus apa cara kita katakan? Ishtiqaq. Nggak boleh hamal muah. Misalnya peci putih. Nggak boleh kita katakan peci ini itu putih. Nggak boleh. Tapi peci ini itu yang berwarna putih. Walihada, dan karena ini lamma kana al-hamlu mushtarakan baina hamlil muwata'ati wal ishtiqaqi adalu fi haddil kulli anhu ila lafzi sidqil ladhi huwa khasun bihamlil muwata'ati. Dan karena ini manakala adalah hamal itu adalah mustarak di antara hamal muwatah dan hamal ishtiqaq, adalu misalnya para ulama berpaling ataupun mengubah pada definisi kulli daripada kata-kata hamal kepada lafal sidq. Sidq apa? Sidq yang lafal sidq itu terkhusus dengan hamal muwatah. Lihat definisi kulli di belakang apa? Wa mufradu imma kulliyun in lam yamna tasawwuruhu apa? Min sidqihi. Dalam kitab yang lain bukan min sidqihi, min hamlihi. Kenapa nggak dipakai lafal ham? Kenapa yang dipakai lafal sidq? Karena hamal itu mustarak antara muwata dengan ada hamal muwata'ah, ada hamal ishtiqaq. Yang dimaksudkan pada kulli ini hamal muwata'ah apa hamal ishtiqaq? Hamal muwata'ah, maka nggak boleh pakai lafal mustarak. Terus apa? Pakai lafal sidq. Karena lafal sidq itu terkhusus kepada hamal muwata'ah. Dulu saya sering menemukan persoalan ini dalam masyarakat tapi nggak paham. Lafal sidqu itu dikhususkan dengan hamal muwata'ah. Pada istiqah apa ini? Paham, inilah maksudnya. Oke ya. Wa idza arafta, apabila engkau telah mengetahui bahwa sungguh makna kulli, apa makna kulli? Walladzi la yamna'u madluluhu bimujarradi ta'akulihi min sidqihi ala kathirina wa lam yushtaratu, dan tidak disyaratkan para ulama padanya kulli akan wujud. Untuk apa? Untuk sesuatu, untuk terbenar kepadanya, dan tidak disyaratkan imkan, dan tidak disyaratkan banyak, dan tidak disyaratkan sedih. Jadi kulli itu apa? Atas nama makna yang kalau diasumsikan kepada banyak itu sah. Apakah dia mesti ada? Nggak mesti. Apakah dia mesti mungkin ada? Nggak mesti. Apakah mesti ada banyak? Sedikit? Nggak mesti. Ingat kan pembagian kulli kemarin? Oke, arafta engkau mengetahui, arafta engkau mengetahui bahwa sungguh kulli itu terbenar kepada 6 pembahagian dengan pembahagian dengan hitungan taksim ak. Wa in kana, sekalipun kana ba'dul aqsam, sekalipun adalah sebahagian pembahagian itu tidak ditasawurkan pada sebagian pembahagian akan wujud. Ataupun la yatasawwaru, ataupun tidak dipahami padanya akan ta'adud berdasarkan pendapat yang hak. Oke. Jadi begini, ini sedikit lagi. Kulli itu ada 6 pembahagian. Ada kan, ingat saya bagi? Ada 6 pembahagian. Ada? Ingat kan? Ada 6 pembahagian. Walaupun di antara pembahagian itu ya, tidak ada sama sekali, seperti air laut manis, kawan Tuhan, itu tidak ada sama sekali. Bahkan untuk lebih daripada satu aja itu adalah mustahil secara syariat. Apa? Tuhan yang disembah kan kulli, tapi secara akidah itu bertentangan. Walaupun untuk memahaminya dengan konsep akidah itu bermasalah, ataupun dia tidak ada sama sekali, tapi yang membuat dia tidak ada karena melihat ke realita. Yang membuat yang disembah itu tidak boleh lebih dari satu karena ada dalil akidah, bukan dari sisi makna tersebut. Oke ya. Jadi aula yatasawwaru fihi ta'addud, ataupun tidak dipahami padanya kulli akan ta'addud, apa, berbilang-bilang berdasarkan pendapat yang benar. Adapun pendapat ahli sunnah wal jamaah
kulli yang dia itu tidak boleh lebih daripada satu. Seperti contoh apa? Al-ilah. Illa annal mani'a min tasawuri wujudihi au ta'addudihi laisa ta'akkula madlulil kulliyi. Akan tetapi bahwa yang mencegah daripada mentasawurkan wujudnya kulli ataupun ta'adudnya berbilang-bilangnya kulli itu bukan karena memahami makna kulli. Jadi gini, air laut yang manis ada nggak wujudnya? Nggak ada. Yang membuat dia nggak ada apa? Bukan karena maknanya, tapi realitanya nggak ada. Yang disembah cuma satu kan? Tapi secara makna dia boleh banyak. Yang membuat dia kenapa nggak banyak pada akidah? Bukan karena makna dia makna tetap kulli. Yang membuat dia mesti satu karena ada dalil yang lain. Karena ada seorang ulama guru Syekh Ali Jum'ah yang bernama Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Beliau asal Maroko, ulama besar, pakar ilmu hadis, termasuk guru Syekh Hasin Al-Fadani juga, kalau tidak salah saya. Beliau menulis kitab kritikan terhadap Al-Banani yang mengatakan bahwa al-ilah itu kulli. Dalam ilmu mantik, dalam kitab-kitab mantik, contoh kulli yang cuma ada satu, apa? Al-ilah. Al-ilah itu secara makna apa? Itu bertentangan katanya secara akidah, dan beliau membawakan argumen dalil-dalil yang membantah al-ilah itu sebagai kulli. Al-ilah itu bukan kulli tapi ikatannya. Kemudian Syekh Sa'id Fudah menulis kritikan terhadap kritikan Abdullah Siddiq Al-Ghumari yang berjudul Fathul Ilah, Raf'ul Ishtibah fi ma'nal ilah. Raf'ul Ishtibah fi ma'na al-ilah. Syekh Sa'id Fudah. Nggak dicetak lagi, tapi sama saya ada kitab bentuk fotokopi di Kairo. Tapi apa? Ini salah paham daripada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Al-ilah maknanya tetap kulli, tapi yang membuat dia juz'i dalam akidah karena faktor yang lain. Paham? Oke. Wa innama huwa, hanya saja yang mencegah tidak adanya kulli secara realita ataupun tidak boleh lebih daripada satu, itu karena bukti yang lah. Innama huwa burhanun akhar. Hanya saja huwa ini kembali kepada al-mani. Hanya saja yang mencegah apa? Wujudnya kulli ataupun ta'adudnya kulli pada sebagian contoh, itu karena bukti yang lah. Wala yamna, dan tidak tercegah memakai kulli kecuali kepada sesuatu yang adalah padanya sesuatu semata-mata memahami madulnya, semata-matanya adalah yang mani daripada ta'adud. Jadi gini, tidak tercegah memakai lafal kulli kecuali kepada sesuatu yang adalah padanya sesuatu itu yang ada padanya sesuatu semata-mata memahami maknanya kulli, sendirinya kulli, itulah yang mencegah daripada ta'adud sebagaimana pada Zaidun dan Umar dan seumpamanya. Jadi gini, tidak sah kita katakan kulli, kecuali kepada lafal yang dia tidak boleh terbenar kepada lebih daripada satu. Zaidun ya ini, Umar ya ini, Zulfa ya ini. Boleh nggak kita katakan kepada Zaidun ini sebagai kulli? Zaidun itu adalah kulli? Nggak boleh. Karena saat kita mendengar lafal Zaidun, dalam akal kita langsung terpahami adalah orang ini. Nggak sah kita asumsikan kepada lebih banyak. Jadi hanya saja tidak sah kita pakai lafal kulli kecuali pada yang model ini. Selain itu boleh kita pakai lafal kulli. Ini maksud tidak sah, tidak boleh kita pakai lafal kulli kecuali kepada lafal-lafal yang ada padanya lafal semata-mata memahami maksud lafal itu. Itulah mencegah daripada ta'adud sebagaimana pada Zaidun dan Umar dan seumpama keduanya. Jadi Zaidun semata-mata kita memahami makna Zaidun itu mencegah kita. Jadi gini, bedakan. Al-ilah itu diri memahami makna al-ilah tidak mencegah kita memahami al-ilah itu banyak. Yang membuat al-ilah itu tidak boleh banyak karena bukti di luar, bukti eksternal. Tapi pada Zaidun tidak boleh kita asumsikan lebih banyak apa? Karena internal, diri lafal Zaidun itu mencegah untuk kepada makna yang lebih daripada satu. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji'u wal ma'ab. Selamat.